Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto dengan fasilitator Bapak Yuda Dwi Cahyono dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Nur Ania akan mempraktikkan supervisi akademik dengan paradigma coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan tugas di demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di kegiatan praktik supervisi akademik kali ini, saya Nurul Latifah dari SDN Jotangan akan bertindak sebagai observer. Dan saya Ria Agustin Anggraini dari SDN Candiarjo bertindak sebagai coach. Dan yang terakhir yaitu saya Diana Ma'rufa dari SDN Tawar berperan sebagai coaching. Dan di awal praktik kali ini, saya sebagai observer akan berbincang terlebih dahulu dengan coach saya, Bu Ria, pada tahap pra-observasi. Selamat siang, Bu Ria. Selamat siang, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Ria, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berbincang-bincang lagi ya, Bu Ria. Ya, Bu. Baik, Bu Ria, pada kegiatan coaching hari ini, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian pada percakapan coaching yang nanti akan Bu Ria laksanakan. Yang pertama, prinsip coaching ya, Bu Ria, itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah kompetensi inti yang meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, proses coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dengan urutan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab. Bisa dipahami, Bu Ria? Ya, Bu, bisa. Oke, sebelum praktek coaching, Bu Ria, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Boleh, Bu Ria? Monggo, Bu. Oke, Bu Ria. Dari kompetensi inti, kompetensi mana yang ingin Bu Ria kembangkan terlebih dahulu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, dari kedua kompetensi itu tadi ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Ria kembangkan? Sepertinya yang mendengarkan secara aktif, Bu. Boleh diberitahukan alasannya Bu Ria, mengapa Bu Ria ingin kompetensi mendengarkan aktif yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut karena saya ingin setelah saya mendengarkan aktif dengan teknik rasa, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk dapat mengarahkan coach saya memecahkan permasalahannya sendiri. Baik Bu Ria, dari kompetensi tersebut, apa indikator ketercapaian yang ingin Bu Ria tuju? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah agar bahwa nanti dalam proses coaching saya bisa menerapkan alur Tirta secara runtut dan saya bisa menggali potensi dari coach sendiri sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya baik, semoga dalam coaching nanti indikator ketercapaian kegiatan coaching terlaksana Bu ya, dan bisa berjalan sesuai dengan alur Tirta, serta dapat menggali potensi coaching agar dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Amin, terima kasih Bu. Baik, saya rasa cukup untuk obrolan di prasupervisi ini Bu ya. Saya mohon izin kepada Ibu untuk mencatat poin-poin penting selama proses coaching nanti yang bisa saya gunakan sebagai bahan refleksi di pasca observasi nantinya. Iya Bu, terima kasih. Hai Bu Diana, apa kabar? Hai juga Bu Ria, alhamdulillah kabarnya sehat, masih diberi kesehatan meskipun suasana yang begitu panas ya kan ya Bu ya? Iya, saya amati dari tadi kok agak gimana gitu Ibu hari ini. Seperti ada beban berat. Ada apa nih? Mungkin ada yang mau dikeluarkan perutnya. Iya nih Bu, biasa masalah anak-anak di kelas. Ini loh murid saya itu sering kali tidak masuk.
Dulunya jika tidak masuk seringkali tanpa izin. Tapi setelah saya terapkan segitiga susi itu, sekarang jika tidak masuk mesti izin sih. Cuma terlalu sering Bu izinnya. Izin sakit atau keperluan keluarga sampai 3 hari lebih loh Bu. Wah, terus sekarang yang Ibu khawatirkan apa ini dari murid-muridnya Ibu yang spesial ini? Yang saya khawatirkan itu untuk kedua murid saya ini adalah mereka itu ketinggalan pelajaran Bu karena terlalu sering tidak masuk tadi. Tugas-tugasnya pun jarang diselesaikan dan dikumpulkan. Oke, kalau begitu apa nih yang ingin Ibu inginkan dari pembicaraan kita mengenai kedua murid tadi? Tentu saja saya ingin mencari solusi Bu dari permasalahan saya pada kedua anak tersebut. Saya ingin melihat mereka ini bisa belajar dengan aktif seperti murid-murid yang lain, hadir di sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Oh iya Bu, jadi yang Ibu inginkan itu melihat mereka ini belajar dengan aktif, hadir di sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya ya. Menurut Ibu ini ya, kira-kira apa yang menjadi penyebab kedua murid tadi itu seringkali tidak masuk? Iya, dari minggu kemarin saya sudah coba mengumpulkan informasi dari murid-murid saya lainnya ataupun dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas sebelumnya, dan ternyata kedua anak ini berangkat dari keluarga yang broken home dengan berbagai cerita yang tak perlu diungkap di sini. Yang saya tangkap dari cerita berbagai pihak, kedua anak ini itu kurang perhatian dan kurang pendampingan dari orang tuanya, sehingga mereka itu kurang support dalam belajar dan motivasi instruknya untuk belajar pun juga kurang. Waduh, komplit sekali ya Bu masalah kedua anak ini. Terus apa nih rencana Ibu agar kedua anak ini bisa belajar aktif lagi, hadir di sekolah lagi, mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya? Iya, yang pertama itu saya ingin lakukan mengadakan pendekatan kepada kedua anak ini di sela-sela waktu istirahat atau waktu luang. Mengajak mereka untuk berbicara tentang keseharian mereka, menggali keinginan dan cita-cita mereka, sehingga di situ nanti saya bisa menyisipkan motivasi-motivasi kepada mereka agar mau rajin sekolah dan giat belajar. Wah, bagus sekali nih rencananya Ibu. Bagaimana untuk mengadakan pendekatan dan memotivasi ini? Rencana selanjutnya apa ini? Untuk selanjutnya, tentunya saya ingin mengobrol atau duduk bersama dengan orang tua mereka, membicarakan masalah putri-putrinya ini, dan mengajak orang tua mereka bekerja sama dan mendidik putra-putrinya. Termasuk mendampingi putri-putrinya ini dalam belajar. Oke, rencana aksi yang menantang nih ya Bu. Terus untuk dapat mengobrol bersama orang tua ini, apa yang akan Ibu lakukan? Iya, di sini saya punya dua alternatif rencana yang akan saya lakukan. Rencana yang pertama, mungkin saya undang dulu orang tua mereka ke sekolah. Jika tidak berhasil, baru saya akan jalankan aksi rencana kedua untuk bersilaturahim ke rumah mereka. Wah, dua alternatif yang rencana aksi yang bagus ini Bu. Nah, untuk perkiraan target tujuan Bu Diana sendiri, membuat kedua murid Ibu ini bisa aktif belajar di sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya, dari skala 1 sampai 10 berapa nih yang akan dapat dicapai? Berapa ya Bu ya? Mungkin di kisaran angka 5 sampai 6. Karena saya tahu ini tidak mudah, Bu. Terus kapan nih Bu rencana aksi ini akan diterapkan? Harus secepatnya lah. Mungkin dalam 1 sampai 3 hari ini, karena niat yang baik tidak boleh ditunda-tunda kan? Iya, untuk mencapai target kita kan harus punya komitmen nih Bu. Nah, apa nih komitmen Ibu Diana sendiri? Iya, komitmen saya selalu berusaha, berdoa, optimis dan tetap berpikiran positif agar apa yang kita inginkan bisa tercapai.
Semangat sekali ya Bu. Sepertinya sudah tidak sabar untuk beraksi nih ya. Ya, alhamdulillah sudah terurai ya benang ruwetnya. Jadi lurus kembali nih Bu. Baiklah, saya kira cukup ya Bu obrolan kita hari ini karena kita harus kembali beraktivitas. Dan jangan lupa untuk kabar hasil aksi ini ya Bu, saya tunggu loh. Oke Bu, terima kasih atas bantuannya ya menguraikan permasalahan saya hari ini. Sama-sama. Oke, baik Bu Ria. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Ria laksanakan hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ria. Boleh nggih Bu? Ya Bu, silakan. Apa yang sudah Bu Ria lakukan saat coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bu Ria lakukan tadi? Yang saya lakukan saat coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk indikator ketercapaiannya sesuai dengan kompetensi inti, meliputi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi yang sudah Bu Ria laksanakan tadi sesuai dengan catatan saya, sudah melaksanakan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ini terbukti dengan cara Bu Ria berkomunikasi dengan Bu Diana tadi yang setara Bu ya, menggali potensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kompetensi inti yang ingin dikembangkan tadi juga sesuai dengan di awal waktu kita ngobrol di praobservasi. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah ada. Alur proses coaching yang dilaksanakan sudah sesuai dengan alur kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi kegiatan coaching hari ini telah sesuai dengan yang kita bicarakan, yang kita rencanakan di praobservasi tadi, Bu Ria. Iya, Namun, saya ingin bertanya kembali kepada Bu Ria. Kira-kira jika kedepannya kita berkesempatan untuk mengadakan kegiatan coaching kembali, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ria kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, mungkin dengan ngobrol-ngobrol ringan terlebih dahulu bersama coach agar pikirannya fresh dan tentunya dalam kondisi yang nyaman. Oke, jadi kompetensi kehadiran penuh atau presence yang ingin dikembangkan nantinya jika melaksanakan proses coaching kembali ya Bu ya. Iya Bu. Oke, baik. Semoga tidak hanya kompetensi ini yang akan dikembangkan nantinya, tapi juga kompetensi coaching yang lain, sehingga ketika memberikan pelayanan coaching untuk mitra kita nantinya, itu bisa semaksimal mungkin. Baik Bu. Terima kasih Bu Ria, sebuah proses coaching yang bagus untuk bekal kedepannya nanti jika Bu Ria mengadakan kegiatan coaching kembali dan berbagai coach. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Saya akhiri Bu Ria nggih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.